Ini sempet aneh sih ya menurut gue ya. Ketika gue masak itu, lagi masak nasi nih. Nah gue sempet noleh lah ke kiri gue. Gue noleh, gue ngeliat sosok Nardi lagi duduk. Jadi posisi duduk, senderan di bawah pohon, begini. Cuma senyum-senyum doang. Ketika gue lagi ngerokok, itu di arah jam 3 ya. Di arah jam 3 itu gue ngeliat sosok perempuan. Nenek-nenek, cuma rambutnya itu dia kayak agak berantakan nih, keriting-keriting gitu. Cuma udah kumuh banget. Nah, sorot matanya itu tajam banget nih ke arah gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Syairah. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Nah, buat kalian yang punya pengalaman horor atau mau jadi narasumber langsung, kalian bisa DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email yang ada di deskripsi. Nah, di video kali ini gue lagi ada di basecampnya Selatan, Jakarta. Nah, di sebelah gue udah ada konten kreatornya nih, namanya Bang Eja. Halo, Gimana Cila. Bang, kabarnya Bang? Alhamdulillah baik, Cila. Oke, Bang Eja lagi sibuk apa nih? Ya selain konten ya sibuk dagang aja sih, Cil. Oke, bisa dijelasin nggak nih Bang, Selatan Jakarta tuh isinya tentang apa aja sih? Jadi di channel Selatan Jakarta ini membahas tentang pendakian mistis dan juga urban legend, Cil. Oke, tuh jangan lupa mampir, di-subscribe, di-like, di-komen, di-share ke semua sosial media yang kalian punya. Nah, kalau boleh tahu Bang Eja mau cerita tentang apa nih? Jadi malam ini gue mau berbagi pengalaman gue di Gunung Ciremai tahun 2014 via Linggarjati. Oke, ditahan dulu nih Bang ceritanya. Lagi-lagi gue mau ngingetin ke kalian, terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga diklik tanda loncengnya agar kalian dapat notifikasi setiap Dimensi Mistik upload video terbaru. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita petik ceritanya. Bisa langsung dimulai aja nih Bang Eja ceritanya. Oke. Jadi sebelumnya thank you banget Nikil udah mau Sama-sama, mampir Bang. di Basecamp Selatan Jakarta ya. Nah, awal mula cerita ini gue mendaki Gunung Ciremai berempat Nikil. Di situ ada Nardi, TB, dan Mas Dimas. Nah, kebetulan si Nardi ini masih ruang lingkup teman sekolah gue. Oh, udah deket banget ya? Iya. Nah, si TB ini teman kerja nih. Nah, dari Mas Dimas ini adalah abangnya si TB. Gue janjian ketemu di Pasar Minggu. Sampainya gue di sana bertemu yang lain, gue berangkat menggunakan transportasi bis. Berangkat dari Pasar Minggu itu ke Kuningan, nyampe pagi subuh. Di situ gue nggak langsung ke base camp, gue sempetin buat melengkapi logistik gue segala macem, sarapan dulu ya kan. Akhirnya rapi logistik gue kumpulin, gue belanja, gue nyari angkutan buat nyewa ke base camp Linggarjati nih. Di situ deal-dealan harga dulu segala macem ya kan. Setelah deal, gue masukin lah nih alat-alat gue ke dalam angkotnya. Berangkat, nyampe di base camp Linggarjati itu sekitar jam 7-an ya. Di situ gue kayak langsung masuk ke base campnya buat ngurus simaksi segala macem. Tapi di sana ada sedikit kendala nih Kil. Jadi gue nggak diperbolehkan buat mendaki karena alasan pihak base campnya itu gue cuma berempat dan dilihat badan-badan gue ini kecil-kecil semua dari berempat ini. Perdebatan segala macem. Akhirnya Mas Dimas ini menyanggupi kalau Mas Dimas bakal jadi ketua rombongan nih yang bakal ngejaga rombongannya dia. Karena pihak base camp ini takutnya terjadi apa-apa doang sama gua orang. Setelah simaksi rapi, biasalah gua briefing sebentar. Kan kebetulan dua dari teman gue ini si TB dan Nardi ini pemula dia. Baru pertama kali tuh naik gunung dia. Briefing, berdoa segala macem. Setelah selesai, singkat cerita, berangkatlah nih gua.
Berangkat sekitar jam 8-an. Perjalanan biasa aja tuh, masih. Nah, ketika jarak 2 kiloan lah. Kan posisi mau masuk ke Gunung Ciremai itu jalan landai, kayak ngelewatin agak sawah. Posisi begini nih, Kil. Nah, pas di Taikan itu tuh, kedua kalinya tuh gue naik ke Ciremai ini yang masih kadang ganjel ya. Jadi di pertengahan jalan itu gue sempet berhenti karena kadang toto badan gue ini kayak keluar keringet nih, keringet jagung, dingin semua, muntah lah. Tuh gue sekarang masih agak bingung ya kenapa kalau setiap mendaki Ciremai ini gue muntah. Cuma setelah gue muntah, badan gue seger, kayak perut gue masih nggak keluar semua makanan gue. Padahal di situ perut gue udah keluar semua, perut gue udah keluar semua. Akhirnya gue berangkat lah, lanjutin. Sampai di Cibunar itu sekitar jam 10-an. Gue menyiapkan dulu tuh kayak air kan, karena di Linggarjati ini mata air cuma ada di bawah ya. Gue nyiapin dulu, sempat ada perdebatan juga tuh antara Sinardi dan CB. Di situ berebut nih mereka dengan alasan nggak mau bawa air. Akhirnya mau nggak mau gue nih yang bawa airnya, taruh carrier. Setelah ngerokok, jeda 5 menit gue berangkat lah lagi. Nah, di setiap perjalanan gue itu alhamdulillah ya belum ada apa-apa ya. Sampai di pos 2, pos 3 itu nggak ada apa-apa ya menurut gue. Biasa aja. Cuaca juga di situ cerah banget. Gue sempat break dulu di pos 3 buat SBT lagi nih. Ngerokok, ngobrol, canda gurau nih sama pendaki lain. Nggak lama gue berangkat lah menuju pos 4. Nah, di pos 4 ini gue nyampe sekitar jam 12, pas banget Johor tuh. Masih kedengeran suara azan. Itu gue lagi santai tuh, kayak lagi pada ngerokok, nyantai-nyantai bikin kopi. Nah, di pos 4 ini kan namanya pos kuburan kuda ya. Nah, nggak ngerti dari mana asal petakannya ya, mungkin dari situ nih gue mulai ngerasain hal-hal gaib lah ya. Ketika sampai di pos 4 itu, sempat ada obrolan nyeleneh lah antara si Nardi sama si TB. Karena menurut dia, di dalam pandangannya dia ini, kuburan kuda itu ya ada batu nisan kuburan gitu lah. Tapi ternyata pas dilihat itu kan cuma kayak kayu-kayu, terus kayak ada kuda-kuda TK gitu tuh. Nah, itu dia buat bercandaan tuh sama dia berdua. Dibuat bercandaan, dia pada ketawa ngakak. Nah, nggak ngerti gimana itu dari cuaca yang terik ya, menurut gua terik banget. Itu tiba-tiba mendung tuh. Kabut turun semua. Tau-tau dar, geledek langsung tuh hujan deras tuh. Hujan deras, petir nyamber mulu. Akhirnya gue pada panik kan. Akhirnya gue gelar flashlight buat neduh. Selesai diriin flashlight itu, gue sempet ngopi lagi tuh, Kil. Sembari nunggu hujannya reda nggak nih. Dan ternyata hujannya makin deras. Gue sempat lama di situ ya, sekitar sejaman lah. Nah, di sini nih gue kayak ngerasa aneh ya. Gue posisi duduk begini nih ya, berempat. Gue paling pojok, sini Nardi, di posisi lu ini TB. Ketika gue lagi ngerokok, itu di arah jam 3 ya. Di arah jam 3 itu gue ngeliat sosok perempuan. Nenek-nenek, cuma rambutnya itu dia kayak agak berantakan nih, keriting-keriting gitu, cuma udah kumuh banget. Nah, sorot matanya itu tajam banget nih ke arah gua. Lu ngeliatin Bang Ija? Iya, ngeliat ke gua, cuma dia senyum. Gua sempet panik kan, gua buang rokok gua tuh, cabut yuk, gua bilang. Cuma di situ Nardi dengan kekepoannya dia kan, baru pertama naik gunung. Lu ngapa sih? Toto diem. Enggak apa-apa, gua bilang. Kenapa kau tadi ya? Udah, gue nggak mau ngomong sekarang. Gue takut lu panik atau segala macam kan, gue nggak enak juga ya. Akhirnya gue bergegas tuh, bergegas gue rapiin flashlight, gue pakai jas hujan nih. Gue berangkat tuh langsung. Berangkat gue jam 1 tuh dari situ. Berangkat jam 1,
Sekitar jam setengah 3 gue nyampe di pos 5, yaitu pos pengalap. Itu posisi gue mulai udah agak ngedrop ya. Lemes tuh gue dari situ, lemes. Masih kepikiran itu sosok siapa itu ya kan, nenek-nenek itu. Dengan pakaian yang kumuh segala macem. Sempet di situ kan pada masak mie. Gue ketiduran lah tuh Kil di situ. Karena posisi gue emang udah ya lemes banget lah. Gue ketiduran di sana, sempat lama juga tuh, sekitar jam 4 gue baru dibangunin tuh. Jam 4 gue bangun, itu posisi masih pakai jas hujan. Bangun gue makan dulu, makan ngerokok. Nah gue berangkat lagi nih, itu hujan masih deras tuh. Berangkat dari pos 5 gue, itu perjalanan udah mulai yang namanya ekstrim banget lah kalau menurut gue ya kan. Nggak ada bonus sama sekali treknya. Gini aja. Berangkat dari pos 5 itu dengan ya trek yang licin, terus juga belok segala macem ya kan. Itu sempet jatuh mulu tuh Kil gue. Berangkat gue nyampe di tanjakan Bim-Bim ini sempet jatuh nih Kil gue, karena keril gue kan itu ukuran 90 liter ya. Itu juga karena gue bawa muatan air yang ukuran 18 liter. Jadi posisi gue pas mau nanjat itu jatuh gelinding ke belakang nih. Bagusnya gue ketolong sama satu pohon gede nih. Jadi gue langsung nabrak gitu, der. Jadi pala gue tuh nabrak keril gue sendiri. Untungnya gue sih sempet alhamdulillah banget ya di situ. Kalau gue nggak bawa keril, gue nggak ngerti lah jadinya apa tuh gue. Sempet pada ketawa kan ngeliat gue jatuh. Gue juga ketawa sendiri kan. Padahal di situ menurut gue kalau apes, gue nggak tahu nih, gue bisa lewat kali ya kan. Kira berangkat lagi tuh, mulailah tuh ada biasa coletan-coletan ngeluh lah antara si Nardi sama TB ini. Si lama nggak sih? Ini treknya ngapa begini sih? Nggak ada yang lain treknya. Nah gitu. Kita terus jalan tuh, sempet gue bohongin ya kan, gue sama Mas Dima tuh sempet bohongin. Udah bentar lagi nyampe, bentar lagi sampai. Cuma kan ternyata emang masih jauh lah dari situ. Berangkat lagi nih, nyampe di Tanjatan Seruni, itu sekitar mau maghrib gua. Itu hujan nggak rapi-rapi, masih turun deres. Kira gua masih lanjut jalan, nyampe di Bapatere sekitar jam 7-an. Nah akhirnya gua berinisiatif buat tenda di situ, karena menurut gua bahaya bawa pemula naik trek malam dengan kondisi yang seperti itu ya kan. Kira gue gelar tenda di situ. Mas Dimas gelar tenda. Gue masak lah nih ya kan buat makan malam. Nah kebetulan si TB sama Nardi ini kan nggak ngapa-ngapain ya. Gue suruh mereka nyari kayu kering buat bikin api unggun. Ketika gue suruh, mereka berangkat nih ke bawah nyari, balik lagi turun. Lenggang cuma bawa kayak pisau kecil doang. Nah, ini sempet aneh sih ya menurut gue ya. Ketika gue masak itu, lagi masak nasi nih. Nah, gue sempet noleh lah ke kiri gue. Gue noleh, gue ngeliat sosok Nardi lagi duduk. Jadi posisi duduk, senderan di bawah pohon, begini. Cuma senyum-senyum doang. Kira gue tegur doang, sakit. Gue sempat gedek juga tuh sama dia. Lu ngapain malah duduk sini? Gue suruh nyari air, malah diem aja. Turun sana cari. Dia sempat senyum doang kan tuh. Akhirnya gue sembari masak lagi kan, gue mikir dia capek kali, namanya pemula. Nah gue lagi masak enak-enak, gue noleh lagi lah nih ke kiri gue. Kagak ada. Jadi menyerupai banget ya bang? Nggak ada yang dibuang, bener-bener posisi itu Nardi, setelannya itu Nardi. Gue bengong dulu tuh, itu Nardi bukan ya. Pas gue teriak, Nar, nyaut dari bawah. Kabur nih gue, langsung masuk tenda. Itu tenda belum jadi semua itu. Gue tarik lah Mas Dimas, Mas masuk ayo. Sempet bingung kan Mas Dimas, lu kenapa? Gue ngeliat Nardi di pohon. Yang bener lu kata dia. Beneran Mas. Itu gue langsung redongan, pakai sleeping bag.
Gue tutupin tuh muka gue semuanya. Nyampe lah nih Nardi sama TB bawa kayu. Sempet ditarik gue sama dia. Lu ngapain sih? Malah tiduran bukannya masak. Udah lu jangan ganggu gue bilang. Gue bilang begitu sama Nardi kan. Ngapa lu capean? Enggak, udah jangan ganggu gue biar gue tidur. Kira gue tidur lah tuh, dia pada masih di ya halaman-halaman tenda lah, ya kan, pada ngobrol-ngobrol ngopi. Gue nggak cerita tuh di situ keadaannya kayak apa. Kira nggak lama mereka masuk nih malam. Itu gue sempat mendusin sekitar jam 9:30 kalau nggak salah ya. Di 9:30 ini gue kebelet pipis lah ya. Gue keluar nih Kil. Gue keluar tepat di bawah pohon, gue pipis lah di situ. Gue lagi enak-enak pipis dengan cuaca dingin. Atau gue denger suara gamelan nih, suara gongnya. Cuma posisi di atas gunung, bukan di bawah. Gue sempet bengong tuh, gue kayak nyari dari mana nih suaranya. Apa dari bawah atau dari atas? Ternyata pas gue sensitifin pendengaran gue, suaranya kedengarannya dari atas. Gue sempet kan, masa iya ada yang main gamelan di gunung? Kan gak masuk di logika ya. Gue gak mau pikir panjang lebar, gue gak mau ke bawah halusinasi gue. Kira gue masuk lagi nih. Gue masuk, tidurlah gue. Tidur, dan ternyata malam itu si Nardi sama si Mas Dimas ini ngerasain hal ganjil. Cuma gue gak ngerti apa yang dirasain sama mereka. Bangun sekitar jam 2:30 nih Kil, 2:30 pagi. Itu gue mau memutuskan buat summit. Sebelum summit itu gue kayak masak dulu lah buat perbekalan gue menuju summit. Bikin kopi, agar segala macem. Itu posisi udah emang pendaki cuma gue berempat doang atau gimana gue nggak ngerti. Sepi banget, hening. Setelah gue nyiapin perbekalan gue buat summit, berangkat lah nih gue jam 3 pagi. Berangkat, jalan, nyampe di Batulingga, sempet ngaso tuh gue karena fisiknya si TB ini nggak memungkinkan buat dipaksain ya. Sempet break dulu di situ, ngerokok. Ketemulah tuh pendaki dari bawah ya kan, pada berangkat buat summit juga. Berangkat lagi gue dari Batulingga menuju Sanggabuana 1. Nah di Sanggabuana 1 ini nih yang menurut gue serem sih, cuma karena keadaan gue yang paniknya bikin gue lucu. Jadi ketika gue lagi berhenti di Sanggabuana 1 ini, kan karena kebetulan yang posisi di paling depan itu Nardi, gue posisi di paling belakang nih. Ketika gue lagi berhenti, ngeliat lah nih kayak sosok binatang kayak kelinci ya, gue nggak ngerti itu kelinci atau apa. Cuma posisinya kelincinya itu segede segini Kil, gede. Sempet kayak sama Nardi sama TB itu bilang, ngucap, kita matiin yuk, kita makan. Cuma diomelin langsung Mas Dimas. Apaan sih lu? Jangan kayak gitu ngomongnya. Kira jalan lah tuh kelincing lewatin kita. Nggak jauh gua jalan lagi. Yang dari depan sih si Nardi, tahu-tahu tarik mundur nih, mundur lagi. Mundur lagi dengan gua kaget kan, gua paling belakang nih. Jadi gua yang di depan itu pada lari, nabrak nih. Jadi pada jatuh bareng-bareng nih. Karena di situ ya pada ngedengar suara kuntilanak. Dan ternyata kuntilanak itu ya pas emang posisi pada ngeliatnya dari satu pohon ke pohon lain gitu. Oh, Terbang. Itu panik, saking paniknya yang depan gue nggak ngerti ya. Jadi main asal turun lari aja nih ke bawah. Jadi posisi jatuh bareng-bareng nih. Karena udah shock juga ya. Iya, nah, gue yang ke belakang, gue paling kecil, gue ketibanan tuh. Kita di situ sempet kayak izin lah ya kan sama yang penjaga gunung, kayak permisi, sempet ngucap juga kan anak-anak numpang, anak cucu ada mau lewat ya kan. Kira dengan nenangin pikiran dulu, ngerokok lagi, santai. Nggak lama, sekitar 10 menit, berangkat lah nih gue dari Sanggabuana 1. Berangkat, nyampe di Sanggabuana 2 itu sekitar jam 8. Nah di jam 8
Berangkat lagi lah tuh gue dari Sanggabuana 2 langsung bablas. Menuju puncak itu gue, cuaca udah nggak gerimis tuh, kan sempat masih gerimis tuh malamnya. Gerimis. Gue pikir kan di puncaknya itu masih banyak pohonan ya, arah mau puncaknya. Ternyata belum lama bekas kebakaran. Jadi kering tuh, gundul pinggir-pinggiran hutannya. Pinggir-pinggiran puncaknya. Nah, ketika mau muncak ini ada perdebatan nih, Kil, antara Sinardi sama TB. Biasalah perdebatan antara bawa daypack ini. Karena daypack ini kan lumayan berat ya, isinya air segala macam, logistik. Kira mau nggak mau ya udah gue yang bawa nih. Mas Dimas jalan duluan lah buat muncak. Disusul Nardi, TB, gua nih paling belakang. Jalan mau nyampe puncak itu kayak ada ucapan-ucapan kayak Nardi, gua kapok muncak, gua kapok naik gunung, cukup sekali ini aja. Akhirnya nyampe di puncak itu sekitar pukul 10. Nah, di puncak ini sempat pada kaget ya, kayak Nardi segala macam, TB, dengan view yang menurut gua bagus banget sih. Alhamdulillah gua dapet view yang cerah walaupun malamnya dihujanin kan, view cerah. Di situ pada kayak ya bersyukur lah ya, alhamdulillah segala macam, pada seneng. Sempat ngopi-ngopi juga, gua sempat ngobrol tawa-tawa sama pendaki dari Bekasi kalau nggak salah itu. Bekasi apa Bandung gitu. Dia mendaki Bandung ini turun duluan nih, gue sempat masih kayak foto-foto segala macem. Kebetulan gue ada dokumennya, cuma di zaman itu gue masih pakai handphone Advan ya, jadi kualitas gambarnya kurang cakep lah. Sempet ngopi di sana. Akhirnya jam 11 gue niat turun nih. Akhirnya gue turun dari jam 11 itu. Turun tuh sempet kayak ada ucapan, kita lari yuk turunnya. Terus kayak Nabil, gila lu, turun gunung lari. Udah lu cobain aja, sensasinya enak kok. Kebetulan kan gue juga sama Mas Dimas bilang lari itu karena ya safety lah kalau buat lari ya, treknya itu. Kira Mas Dimas turun duluan tuh. Turun, nyusul tuh TB segala macem. Berhenti sejenak. Mas Dimas ini bilang, gini aja, gue turun duluan, ntar baru lu sama anak-anak ninja. Karena Mas Dimas ini pengen turun duluan buat bikin sarapan. Jadi ketika anak-anak turun, sarapan udah jadi. Dia bilang, ya udah oke Mas. Pada ngoke ini, turun lah tuh Mas Dimas lari. Kebetulan dia top sih gue akuin. Kemana-mana naik gunung dia pakainya sandal jepit swallow. Nggak pernah dia pakai sepatu gunung. Dia jalan tuh lari cepet banget. Kira gue, ayo lari yuk, gue bilang. Gue mules nih, gue bilang. Lari tuh set. Gue tinggal sih. TB sama Nardi ini sempat gue tinggal. Jadi gue posisi udah sampai Sanggabuana 2, dia masih di atas. Gue jalan lagi lari sampai Sanggabuana 1. Sempat gue tungguin tuh, gue mikir, oh iya, gue lupa. Temen gue ini pemula. Gue tungguin lah nih di Sanggabuana 1. Kebetulan masih ada rokok lah ya kan, 2 batang. Gue nungguin sembari ngerokok. Nah, ketika gue ngerokok ini, udah nggak tahan nih, Kil. Perut gue udah mules banget ya kan. Kira gue nyari tempat yang safety lah buat buang air besar. Gue sempet buang air besar dulu di situ ya kan. Gue tungguin kok nggak lewat-lewat nih anak 2 ya kan, sembari ngerokok. Gue rapi buang air besar, gue balik lagi nih ke trek. Nah di trek ini gue ketemu satu pendaki. Cuma dia lenggang. Padahal di puncak ini gue nggak ngeliat pendaki lain gitu loh. Terakhir turun itu gue. Cuma karena gue mikirnya, oh mungkin dia dari base camp lain, turun lintas lewat Tinggarjati. Sempet gue sapa, ya kan. Sendirian aja. Diem cuma lewat doang. Akhirnya gue mikirnya, nggak tahu tuh di hati gue, ini orang kok gue tegur diem aja, ya kan. Gue temenin lah nih turun. Gue ngerinya dia kena setan keder atau dia halusinasi, kebawa halusinasi kan kita nggak tahu ya. Gue ikutin. Nah di Batu Lingga itu dia malah keluar dari jalur. Aturan dari Batu Lingga ini kan ke bawah, dia malah ngambil ke kanan.
Padahal di situ nggak ada, ya kalau buat dibilang di gambarinnya itu nggak ada trek buat turun ke kanan. Gue ikutin, gue tegur kan, mas jangan lewat situ, salah lewat sini, lewat bawah. Diem aja tuh, masih jalan aja. Gue samperin. Nah pas ketika gue turun, ternyata gue nginjak salah satu akar pohon ya, gede. Jadi posisi gue jatuh tuh Kil, ke bawah. Gue jatuh gelinding, sempet pada celana gue nih pada sobek. Gue gelinding, berhenti lah nih, gue ketahan pohon, badan gue sini nih, gue inget banget. Jadi pas bruk gue jatuh, gue sempet nggak bisa napas kan tuh karena benturannya lumayan kenceng. Gue diem dulu tuh kan, pas gue liat kanan kiri, wah nggak ada orang nih, gue bilang. Langsung gue di situ kayak astagfirullahaladzim, nih gue nemu pendaki aneh nih, gue bilang kan, pendaki goib nih. Padahal jelas-jelas pakai kepala mata gue itu pendaki. Cuma pas gue jatuh nggak ada pendaki. Gue sempet ya diem dulu tuh, gue lama. Gue nggak mau mikir apa ya. Kalau gue bawa ke bawah halusinasi gue ngerinya gue malah panik, makin tersesat gue ya kan. Kira gue diem dulu, bengong tuh gue, bengong sekitar 20 menit. Kebetulan kan gue bawa kayak pisau segala macem kayak sama tambang ya. Gue kayak mulai balik lagi naik ke atas itu, kayak bikin pijakan kaki ya. Tanahnya tuh gue uruk, gue bikin pijakan kaki. Gue ikat ke pohon tuh tali sama badan gue. Jadi kayak ngerembet gitu lah tuh, tangan gue sampai berdarah-darah. Jalan, kira gue sampai lah nih di Batu Lingga itu tadi, tempat gue pertama jatuh ke bawah. Di situ gue langsung sempet rebahan dulu tuh gue. Set, begini banget gue naik ya, salah gue di mana nih? Gue mikirnya begitu tuh, salah gue di mana ya gue naik? Padahal gue nggak ngelakuin sesuatu kesalahan. Akhirnya jalan lah nih, gue turun, ketemu lah nih anak-anak. Ternyata di situ udah rapi, tenda udah dirapihin, masakan udah jadi. Nah gue sempet dibacotin ya sama si Nardi, parah lu, gue ditinggal. Cuma pas dia ngeliat keadaan gue nih, ya udah kayak berantakan, udah tanah semua, baju gue udah jember banget dah. Kira gue didiemin dulu tuh, Mas Dimas udah makan dulu, nggak usah cerita. Gue makan tuh ya kan, dengan raut gue yang sedih banget tuh. Gue ngerinya, masih mikir gue ngeri, itu tadi apa ya kan. Gue sampai nyungsep ke bawah-bawah tuh. Itu posisi emang kayak hampir kayak jurang ya. Cuma ya alhamdulillah ketahan pohon lagi nih gue, bagusnya. Gue rapi makan, gue bilang, Mas turun yuk, gue pengen buru-buru turun, gue bilang. Kenapa emang? Udah ayo turun, gue nggak pengen lama-lama, gue nggak pengen bermalam di sini. Gue pengen nyampe bawah tuh jam 6. Kira turun dah tuh gue dari Bapak Tere itu sekitar jam berapa, jam 4 kalau nggak salah ya, jam 4 apa setengah 4 gitu. Gue turun tuh buru-buru dah, udah kayak nggak inget kaki gue luka apa segala macam. Gue udah jalan ayo, mau cepet-cepet nyampe lah di base camp. Sempet berhenti nih gue di Pangalap ini. Di Pangalap gue sempet duduk tuh karena capek kan, gue regangin kaki gue, ngerokok sebentar tuh. Nah di sini gue ditampakin sama sesuatu yang aneh lagi. Jadi di Pangalap kan lumayan luas tuh ya. Jadi posisi sebelah sana itu ada bocah nih Kil, bocah kayak mainin akar, kayak lagi ke tanah nih, kayak lagi ngegambar. Gue bingung kan, ini gue halusinasi apa? Gue sempet kayak gini, itu orang bukan, gue bilang. Pas gue beginiin lagi, emang bentuk orang, anak kecil. Cuma anak kecil itu ya kayak pakaiannya pakaian orang main. Cuma yang begitu posisi duduk mainin tanah, kayak lagi ngegambar gitu. Langsung gue sontak bangun, gue turun duluan. Kalau lu ngomong pada turun masih mau ngerokok ya, gue turun duluan. Kira pada buru-buru, ya udah ayo turun tuh. Gue turun nyampe di Cibunar lagi, gue sempet gue banting tuh keril, tiar, udah cukup gue ke Ciremai, gue nggak mau lagi ke Linggarjati, cukup kedua kalinya.
Gue langsung bilasan tuh mandi ya kan segala macem. Mandi itu saat gue mandi sini gue nih kill kayak ada yang nyolek, cuma posisi kayak ditepak gitu tuh gue lagi mandi. Pas gue kayak ada yang nepok gini, gue teriak, apaan tuh? Nyamperin tuh Mas Dimas kamar mandi, lu kenapa aja? Nggak apa-apa Mas. Gue langsung buru-buru tuh mandi, bilasan. Gue keluar, bengong tuh gue. Ini apa sih gue bilang? Gue ngelakuin kesalahan di mana nih gue bilang? Kok begini amat gue naik gunung? Sebelumnya gue ke Linggarjati, ya alhamdulillah nggak ngalamin itu. Baru kali ini gue. Dan akhirnya gue turun lah ke pos base camp itu Linggarjati. Nyampe di sana gue sempet makan segala macem lah tuh kayak bersihin alat segala macem. Kira di situ sempet kayak ada obrolan. Jadi ketika Nardi malam itu pas nenda dia bertemu pendaki, cuma nggak ada wujudnya, cuma ada kayak suara-suara pendaki doang. Jadi posisi pendaki ini minta air. Nah ketika disodorin air, pas dilongok lagi nggak ada orang, jadi masih ketutup rapet. Sempet kayak banyak lah obrolan pada cerita-cerita pengalaman masing-masing. Dan akhirnya pulang lah nih ke rumah gua, langsung tuh nggak nginep lagi gua karena di situ posisi kerjaan ya. Waktu libur gue cuma singkat banget, akhirnya gue langsung pulang dari situ. Ya alhamdulillah nyampe rumah selamat. Jadi mungkin itu aja Kil yang bisa gue bawain. Oke, bagus banget nih ceritanya Bang Eja. Tapi gue masih ada yang ngeganjel nih Bang. Apa tuh? Soal sosok nenek-nenek itu. Setelah ditelusuri nih, sosok nenek-nenek itu siapa sih Bang? Ya kalau menurut orang-orang desa ya, kan gue sempet kayak cerita lah nih. Sempet cerita tentang pengalaman gue sama salah satu ranger di sana. Dan ternyata mitosnya di sana terdapat Nyilingga. Cuma nggak bisa dideskripsiin itu kalau itu Nyilingga. Ya mungkin namanya wujud setan kan bisa menyerupai apa aja. Tapi yang jelas itu bukan Nyilingga. Cuma sosok nenek-nenek, kumuh, rambutnya berantakan, sorot mata tajam. Ya udah gitu aja yang gue temuin. Ya untungnya dia senyum. Coba kalau dia melototinnya dengan Marah gitu. marah, wow, nggak ngerti jadinya apa. Terus yang masih ngeganjel di gue juga, kan Bang Eja nih bertiga nih selalu dapat gangguan. Itu kenapa tuh Bang? Gua nggak ngerti juga ya Kil, cuma kalau menurut gue ya mungkin kesalahan di tim gue nih. Karena dalam pendakian itu agak sedikit sompral ya kalau menurut gue. Antara obrolan sama Nardi sama TB ini, terus juga kan posisi pas di kuburan kuda, mereka sempat menertawakan itu yang mainan kuda itu. Dipikirnya dia kan kuburan kuda ya kuburan, ya itu di bawahnya mayat kuda. Ternyata pas dilihat ya cuma kayak kuda-kudaan TK gitu. Ya itu sih mungkin awal muasal ceritanya gue ngalamin gaib seperti itu kalau menurut gue. Makasih nih Bang Eja udah nyempetin waktunya buat cerita di Dimensi Mistik. Mungkin Bang Eja sendiri punya pesan-pesan tersendiri nih buat para pendaki. Pesan ya, sebelumnya bukan mengguruin ya. Buat yang para senior atau yang selintingan sama gue atau yang di bawah gue mungkin, tapi udah pengalamannya lebih luas lah ya tentang mendaki gunung. Bahwasanya naik gunung itu bukan sekedar hobi yang buat senang-senang doang ya. Karena di balik naik gunung itu ya banyak apa ya? Banyak resikonya ya. Jadi kalau bisa naik gunung untuk pemula atau yang udah lebih luas pengalamannya, lebih di fisiknya lebih dikuatin, mentalnya benar-benar dijaga ya kan. Karena mental itu ngaruh banget kan. Apalagi kalau ketika lu nyasar atau lu ngalamin sesuatu gangguan, mental lu itu yang diuji. Dan juga buat pendaki janganlah kalau bisa yang awal ya, jangan asal mendaki aja, kudu di dasar-dasarnya tuh harus dipahamin dulu karena resikonya berat banget. Bukan lu kayak ke mall
cuma buat numpang foto-foto doang. Karena di gunung itu ya kita cuma datang, kita nggak tahu penghuni itu suka apa enggak sama kita. Ngerinya ketika mereka nggak suka dengan kehadiran kita diganggu atau gimana, kita nggak kuat mental kita, ya bisa-bisa hilang lah, bisa-bisa hipotermia lah. Kan kebanyakan akhir-akhir ini banyak kabar nggak enak lah ya tentang pendaki, entar ada yang hilang, ada yang meninggal, ada yang hipo. Ya mungkin itu aja sih. Oke. Sebelum gue akhiri videonya, gue mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa mampir ke channel YouTube-nya Selatan Jakarta. Di subscribe, di like, di komen, di share juga nih ke semua sosial media yang kalian punya. Nanti linknya gue taruh di deskripsi di bawah. Nah, terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Gue Syairah, Dimensi Mistik, pamit undur diri.